baik MPR di jalanan seperti ini maupun MPR di dalam ruangan sidang, perjuangannya sama. Telah berani menyuarakan hati rakyat, sekarang ini mendapat ancaman, saudara sekalian. Pasca tragedi G30S, kuasa Soekarno mulai goyah. Tentara penyokongnya pun terbagi beberapa faksi. Partai-partai politik pun tak seirama mendukungnya lagi. Soekarno gamang menguasai keadaan ekonomi, politik, dan keamanan pada saat itu. Pada posisi ini, nampaknya kekuasaan Soekarno hanya tinggal menghitung waktu. Ada dua sosok yang sangat potensial menjadi penggantinya. Keduanya adalah Jenderal Angkatan Darat, yakni Abdul Haris Nasution dan Jenderal Soeharto. Pada akhirnya takdir menunjuk Soeharto menjadi pengganti Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu, kenapa bukan Jenderal Nasution? Dari sisi karir militer dan kepangkatan, jelas Jenderal Nasution lebih senior dibandingkan Soeharto. Nasution sendiri saat itu kabarnya juga digadang-gadang menjadi presiden jika Soekarno tumbang. Dia memiliki semua syarat untuk menjadi orang nomor satu di republik ini pada saat itu. Apalagi sejarah panjang telah mencatat berbagai prestasi dan palagan tempur sang jenderal, termasuk hubungannya dengan Presiden Soekarno yang turun naik. Jenderal Nasution adalah jenderal paling senior pada saat itu. Wartawan senior Rosihan Anwar dalam buku In Memoriam Mengenang yang wafat mencatat bahwa kesempatan Nasution menjadi presiden hilang karena dirinya ragu-ragu. Namun yang pasti sang jenderal kemungkinan masih sangat terpukul setelah kehilangan putri tercintanya, Ade Irma Suryani. Selain itu, Nasution tidak memegang kendali komando. Meski wibawa dan pengaruh Nasution pada waktu itu masih sangat besar di kalangan tentara, namun sesungguhnya Nasution tidak memiliki power untuk menggerakkan pasukan organik militer. Jabatannya sebagai Menko Hankam sekaligus Kepala Staf Angkatan Bersenjata hanya mengkoordinir dan membina ABRI pada saat itu. Sejak tahun 1962, Soekarno memang memposisikan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Jabatan itu adalah strategi Soekarno untuk mengendalikan kekuatan Nasution yang berseberangan dengan dirinya. Sementara Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Kostrad memiliki kekuatan pasukan yang real. Apalagi sebelum G30S terjadi, Soeharto sudah biasa menjadi pengganti Jenderal Ahmad Yani jika Panglima Angkatan Darat itu berhalangan. Saat itu Nasution tidak punya kekuatan apa-apa selain popularitasnya. Secara de facto, Soeharto lah yang punya kekuatan militer. Nasution pun sadar akan hal itu. Dalam beberapa minggu pertama setelah G30S, Nasution melobi Soekarno untuk menunjuk Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat. Namun Soekarno tetap menginginkan Jenderal Pranoto sebagai pimpinan Angkatan Darat sementara. Awalnya Soekarno hanya menjadikan Soeharto sebagai Panglima Kopkamtib. Tetapi dengan lobi yang dilakukan Nasution, akhirnya pada tanggal 14 Oktober 1965 ditunjuklah Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat. Buku The End of Soekarno tulisan John Hughes mencatat sebenarnya Nasution memiliki peluang emas menuju puncak kekuasaan. Pada Desember 1965 ada pembicaraan tentang penunjukan dirinya sebagai wakil presiden untuk membantu Soekarno dalam masa ketidakpastian itu. Tapi Nasution tidak memanfaatkan kesempatan ini dan memilih untuk tidak melakukan apa-apa.
Soeharto lalu mengambil inisiatif pada awal 1966 dengan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada kebutuhan untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong. Gerak cepat Soeharto menguasai keamanan dan ketertiban setelah ditunjuk Soekarno menjadi Pangkop Kamtib dan Menteri Panglima Angkatan Darat menaikkan pamornya. Soeharto diidolakan oleh mahasiswa Angkatan 66. Dukungan mahasiswa mengalir kuat ke Jenderal Soeharto ketika demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta. Mahasiswa yang menuntut pembubaran PKI, merombak kabinet, dan menurunkan harga yang dikenal sebagai Tritura berhasil ditenangkan oleh Soeharto. Upaya itu dilakukan Soeharto saat aksi demonstrasi di Istana Negara yang mulai ricuh. Berkat kehadiran Soeharto, mahasiswa-mahasiswa dapat tenang. Mereka kemudian melihat Soeharto sebagai harapan. Soekarno pun nampak mulai mempercayai Soeharto, sehingga pada puncaknya dia mengeluarkan surat sakti Super Semar yang sampai saat ini masih kontroversi. Dalam pidato berjudul Jas Merah, Soekarno menekankan bahwa Super Semar bukanlah surat pengalihan kekuasaan. Tapi dalam pidato itu, dia sekaligus memuji Soeharto yang sudah melaksanakan tugas pemulihan keamanan dengan baik. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Setelah Super Semar keluar dan kuku Soeharto perlahan mulai mencengkram kekuasaan, kesempatan bagi Nasution untuk menjadi orang nomor satu di Republik ini pun lewat. Berbekal Super Semar, Soeharto membubarkan PKI dan kemudian melakukan penangkapan 15 menteri kabinet pada 18 Maret 1966. Khairul Saleh, ketua MPRS, juga ikut ditangkap meski dia bukan orang PKI. Bahkan Khairul sebenarnya adalah musuh bebuyutan Aidit dan PKI. Karena Khairul Saleh ditangkap, MPRS kehilangan ketuanya dan ada kebutuhan untuk mengisi posisi yang kosong tersebut. Nasution adalah pilihan yang sangat populer karena semua fraksi di MPRS menominasikan dia untuk posisi ketua. Namun, Nasution menunggu sampai Soeharto menyatakan dukungan untuk pencalonannya sebagai ketua MPRS. Dan akhirnya sang jenderal menjabat posisi ketua perwakilan rakyat tertinggi itu. Sidang umum MPRS kemudian mulai digelar. Sidang majelis ini menetapkan Super Semar sebagai TAP MPRS sehingga tidak memungkinkan lagi bagi Soekarno untuk menariknya kembali. Akhirnya kekuasaan Soekarno dicabut melalui TAP MPRS nomor 33 Romawi tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 setelah pidato pertanggungjawaban Soekarno yang berjudul Nawaksara ditolak Nasution dan MPRS. Demikian juga dengan laporan tertulis pelengkap Nawaksara. Pada sidang MPRS Maret 1967 itu, Soeharto resmi menjadi pejabat presiden. Setahun kemudian, pada 26 Maret 1968, Soeharto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia secara penuh. Soeharto dilantik pada sidang kelima MPRS yang dipimpin Jenderal Abdul Haris Nasution. Meskipun bantuan dari Nasution memberinya kesempatan meraih kekuasaan, tapi Soeharto melihat Nasution berpotensi menjadi presiden menggantikan dirinya. Maka pelan-pelan Soeharto mulai menyingkirkan Nasution dari kekuasaan.
Tahun 1971, Nasution tiba-tiba diberhentikan dari dinas militer. Ketika itu dia berusia 53 tahun, 2 tahun lebih cepat dari usia pensiun. Akhir jabatan pemerintahan Nasution terjadi setahun kemudian. Dia digantikan oleh Idham Khalid sebagai ketua MPRS pada tahun 1972. Sejak saat itu, semua karir politiknya selesai. Dia pun mulai dikucilkan oleh Soeharto dan Orde Barunya. Soeharto takut akan pamor Nasution, orang yang berjasa mendudukannya ke kursi kepresidenan. Mayor Jenderal Ahmad Yani diangkat Soekarno menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada 23 Juni 1962. Dia menggantikan Jenderal Nasution yang mulai tidak sejalan dengan Presiden Soekarno. Pangkat Yani kemudian naik satu tingkat menjadi Letnan Jenderal. Sementara Nasution kemudian mendapat posisi yang lebih tinggi. Pada hari yang sama dirinya dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata, jabatan yang terdengar mentereng, setara dengan Panglima Angkatan Bersenjata, namun tidak memiliki wewenang komando, hanya mengurusi administrasi saja. Sebelum mengangkat Ahmad Yani, Soekarno telah meminta Nasution untuk memberikan sejumlah nama pengganti yang diusulkan. Awalnya Nasution mengajukan Letjen Gatot Subroto sebagai penggantinya. Namun pada awal Juni 1962, Gatot meninggal dunia karena serangan jantung. Nasution kemudian memberikan beberapa nama perwira tinggi TNI Angkatan Darat, namun semuanya ditolak oleh Soekarno. Kemudian Yani akhirnya masuk dalam daftar kedua. Presiden langsung menyetujui, meski Yani terbilang masih junior dibandingkan dengan nama-nama pada pengajuan sebelumnya. Di mata istana, Yani punya prestasi gemilang dan mentereng. Dia sukses menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera pada tahun 1958. Saat itu Yani memimpin pemberangusan PRRI dengan sandi Operasi 17 Agustus di Padang. Sebelum dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, Yani bertugas sebagai Kepala Staf Gabungan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat pada Operasi Trikora. Saat itu dirinya berpangkat Mayor Jenderal. Soekarno senang dengan sosok Ahmad Yani. Saat Operasi Trikora, hampir setiap saat Ahmad Yani rapat dengan Soekarno di Istana Negara. Soekarno menyukai Yani karena dia pandai membawa diri, pintar berbicara dan berwibawa, dan yang pasti perlente, sesuai dengan gaya lifestyle Soekarno yang selalu tampil necis dan dandy. Soekarno sangat menyenangi sang jenderal. Setelah diangkat menjadi Kasat, hubungan keduanya semakin akrab. Soekarno sering mengajak Yani dalam kunjungan kepresidenan ke berbagai daerah. Dia juga selalu diajak berdiskusi mengenai berbagai urusan politik oleh Soekarno.
Jenderal Yani sendiri adalah seorang tentara yang sangat anti komunis, sama seperti Jenderal Nasution. Mereka khawatir akan kedekatan Soekarno dan PKI yang semakin hari semakin intens. Namun, cara Yani dan Nasution dalam mengkritik Soekarno jauh berbeda. Jika Nasution terlalu berterus terang menentang kebijakan-kebijakan Soekarno, lain halnya dengan Yani. Yani memperlakukan Soekarno sebagai seorang bapak yang bisa berbuat salah namun tidak boleh ditentang secara terbuka. Pembawaan diri Yani yang luas ini diyakini dapat mengambil hati Soekarno, dan pelan-pelan Yani bisa mempengaruhi Soekarno untuk dapat mengerem laju komunis yang saat itu pengaruhnya semakin membesar. Nasution menaruh harapan kepada Yani. Dia diharapkan bisa tetap menentang komunis sekaligus mengambil hati Soekarno. Kemudian memang Yani menjadi jenderal kesayangan dari Soekarno. Kedekatan Yani dengan Soekarno membuat hubungannya dengan Nasution menjadi berjarak. Semakin banyak pertentangan antara keduanya, kecuali satu, melawan PKI. Ada beberapa peristiwa yang memicu konflik dan ketegangan antara Yani dan Nasution. Salah satunya saat Lembaga Pemberantasan Korupsi, panitia retooling aparatur negara yang dipimpin Nasution semakin dalam masuk ke Angkatan Darat. Namun ketegangan itu akhirnya bisa terselesaikan setelah Soekarno turun tangan. Tapi kemudian hubungan Yani dan Soekarno mulai merenggang sejak munculnya isu Dewan Jenderal. Isu ini tak lepas dari dokumen Gilchrist yang kemudian dipropagandakan PKI dan Subandrio sebagai rencana kudeta para jenderal Angkatan Darat. Namun belakangan dokumen itu terbukti palsu. Yani yang semula akrab dengan Soekarno akhirnya berpisah jalan. Yani menolak ide Nasakom seperti juga Bung Hatta dan Nasution. Selain itu, dia juga menolak pembentukan angkatan kelima yang digagas PKI dan Bung Karno. Aidit mulai berkonfrontasi keras dengan Ahmad Yani ketika Yani dengan jelas-jelas menentang permintaan Partai Komunis itu untuk mempersenjatai kaum buruh dan tani sebagai angkatan kelima. Puncak kerenggangan Yani dan Soekarno pun terjadi. Akhirnya Soekarno berencana akan menggantikan Yani dengan Jenderal Mursid. Pada sore 29 September 1965, Soekarno sendiri sudah bertanya ke Mursid soal kesediaannya menggantikan Yani. Namun pergantian kasat antara Yani dan Mursid itu tidak pernah terjadi. Subuh 1 Oktober 1965, rumah Yani disatroni pasukan Pasopati. Jenderal Yani gugur ditembak senapan mesin ringan Thompson yang dimuntahkan oleh Serda Giadi. Setelah diberondong oleh Cakrabirawa, Yani bahkan masih sempat menanyakan kondisi Soekarno. Itu menunjukkan betapa dekatnya Yani dengan Soekarno. Kata-kata terakhir Jenderal Yani itu diceritakan sang istri Yayu Rulia Subandiah dalam buku yang ditulis tahun 1981, Ahmad Yani Sebuah Kenang-Kenangan. Setelah kejadian subuh berdarah 1 Oktober itu, perlahan tapi pasti kekuasaan Soekarno pun ikut luruh. Pelan-pelan kekuasaannya berpindah ke tangan Soeharto. Pada 7 Oktober 1966, Soekarno ziarah ke makam Yani dan para jenderal pahlawan revolusi lainnya. Dia menangis terseduh-seduh. Tapi semua telah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur.
Pada masa pemerintahan Soeharto, namanya hilang bak ditelan bumi. Dia dianggap sebagai pengkhianat karena dituduh terlibat dalam gerakan 30 September tahun 1965 yang melibatkan PKI. Kemudian, dia diseret ke pengadilan dan divonis mati. Menghukum tertuduh dengan hukuman mati dengan tambahan mencabut haknya atas pemilikan sejumlah tanda jasa, memecat tidak dengan hormat dari pangkat dan segala jabatannya. Demikian putusan Hakim Mahkamah Militer Luar Biasa pada 25 Desember 1966. Sejak itu, dunianya hancur. Karir cemerlangnya lenyap begitu saja seperti debu tertiup angin. Padahal, beberapa tahun sebelum tragedi 65 itu, bintangnya begitu mentereng. Dia adalah kepala staf Angkatan Udara paling muda dalam sejarah Republik ini. Di usia 38 tahun, dia sudah menyandang pangkat bintang 3 di pundaknya. Laksamana Madya Udara. Presiden Soekarno sendiri melantik dirinya menjadi Panglima Angkatan Udara pada 19 Januari 1962. Sejak itu, anak dari asisten Wedana di Gondang Winangun, Klaten ini menjadi loyalis Presiden Soekarno. Lelaki yang terlahir dengan nama Raden Mas Omar Dani itu setia kepada Soekarno tanpa syarat. Selain Jenderal Ahmad Yani, dirinya disebut-sebut juga sebagai anak emas Soekarno. Di medio tahun 60-an itu, nama Ahmad Yani, Omar Dani, dan Subandrio santer disebut banyak pihak berpotensi menggantikan Soekarno sebagai presiden. Pada masa kepemimpinannya itu, Angkatan Udara Republik Indonesia sedang berada di puncak kejayaan. AURI bahkan disebut-sebut sebagai kekuatan udara terkuat di belahan bumi selatan. Karena kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet semasa itu, TNI Angkatan Udara memiliki beragam pesawat tempur canggih keluaran negeri beruang merah itu. Pada masa itu, AURI memiliki puluhan pesawat Mikoyan Gurevik dari berbagai seri terbaru dan tercanggih. Salah satunya adalah pesawat supersonik MiG-21. Tapi kekuatan udara superior di belahan bumi selatan itu kemudian lenyap seiring dengan pembersihan organisasi militer di 3 matra oleh penguasa Orde Baru. Semasa awal tahun 70-an hingga akhir tahun 70-an, bisa dikatakan kekuatan udara Indonesia nyaris lumpuh karena ketiadaan suku cadang akibat terganggunya hubungan Indonesia dengan Uni Soviet dan RRC berlatar peristiwa G30S PKI itu. Seluruh pesawat canggih AURI buatan Uni Soviet grounded atas permintaan Amerika. Selanjutnya, AURI diberi pesawat jet tempur kuno jenis F-86 Sabre yang hanya sekelas UT MiG-15. Begitu tertulis di biografi Suryadi Suryadharma, Bapak Angkatan Udara. Lalu kenapa jenderal tertinggi di Angkatan Udara itu bisa diseret ke pengadilan dan menjadi pesakitan? Menurut catatan sejarawan Asfi Warman Adam menguak misteri sejarah, Omar Dhani mengambil langkah tergesa-gesa yang berakibat fatal dalam hidupnya. Awalnya, dia menganggap G30S bagian dari konflik internal Angkatan Darat. Sehingga Omar Dhani langsung mengeluarkan surat perintah harian yang menyebut bahwa AURI tidak turut campur dalam G30S dan AURI setuju dengan tiap gerakan pembersihan yang diadakan dalam tubuh tiap alat revolusi sesuai garis Presiden Soekarno. Setelah perintah itu tersiar, baru diketahui G30S didalangi oleh PKI. Akibat terlalu terburu-buru mengeluarkan perintah harian,
Omar Dhani dan Auri langsung dicurigai sebagai pendukung atau malah sebagai salah satu unsur pelaksana dalam gerakan G30 September itu. Selain itu, gesekan antara Omar Dhani dan Soeharto meruncing sejak berhembus isu bahwa pesawat Angkatan Udara akan membom markas Kostrad pada 1 Oktober 1965. Soeharto gusar dan kemudian memindahkan markas Kostrad ke Senayan dan kemudian ke Gandaria. Dalam pledoinya di persidangan, Omar Dhani membantah pernah memerintahkan untuk menghantam Kostrad. Setelah perintah harian yang tergesa-gesa dan isu pemboman Kostrad itu, terjadi lagi salah paham antara Omar Dhani dan Soeharto. Setelah penculikan para jenderal Angkatan Darat, Dhani sempat mengirimkan radiogram kepada Panglima Kostrad Maijen Soeharto. Dhani meminta Komodor Leo Watimena untuk mengirimkan radiogram itu. Dia berpesan agar Soeharto tidak perlu menggerakkan pasukannya untuk memasuki Pangkalan Udara Halim untuk mengejar pasukan Yon 454 Riders, karena pasukan itu telah dihalau keluar oleh pasukan gerak cepat Auri. Setelah menitipkan pesan itu kepada Leo Watimena, Dhani tertidur dan tidak sempat memeriksa kembali isi radiogram tersebut. Dan ternyata, Leo Watimena menerjemahkan maksud Dhani dalam pesan radiogramnya secara singkat, padat, dan tegas. Jangan masuk Halim, kalau masuk Halim akan dihadapi. Demikian pesan radiogram yang dikirim Leo ke markas Kostrad. James Luhu V dalam buku Menyingkap 2 Hari Tergelap di tahun 1965 mengatakan bahwa radiogram itu menimbulkan kesan seolah Auri memberi ultimatum kepada Panglima Kostrad. Berita yang tersebar ke luar negeri menimbulkan kesan seolah Angkatan Udara berperang melawan Angkatan Darat. Dhani sendiri baru tahu mengenai isi radiogram itu setelah dia ditahan di Cibogo, Bogor. Dia kaget begitu mengetahui isi radiogram yang dikirimkan Leo terlalu keras. Hari-hari selanjutnya semakin berat bagi Omar Dhani. Pada sidang kabinet 6 Oktober 1965 di Istana Bogor, Dhani menceritakan dalam biografinya, "Tuhan, pergunakanlah hati, pikiran, dan tanganku." Saat itu menteri-menteri tidak ramah kepadanya. Melihat dirinya seperti melihat seorang iblis. Hanya Mayor Jenderal Dr. Satrio satu-satunya yang masih tetap bersikap biasa. Tekanan kepada dirinya dan Auri semakin berat. Omar Dhani mengajukan surat pengunduran diri. Awalnya ditolak oleh Presiden Soekarno. Tapi demi menghindari friksi antar angkatan, Bung Karno kemudian menugaskan dirinya melakukan perlawatan ke negara-negara Eropa dan Asia dalam rangka menjajaki kerjasama luar negeri. Jabatan Panglima Auri sementara disandang oleh Sri Mulyono Herlambang. Tanggal 19 Oktober 1965, pesawat Hercules yang diterbangkan oleh Mayor Udara Soeharjo lepas landas menuju pengasingannya di Phnom Penh. Omar Dhani berangkat dengan anak-anak dan istrinya yang sedang hamil 7,5 bulan. 3 hari sebelum keberangkatan itu, Omar Dhani menghadap Soekarno untuk berpamitan. Dia diantar oleh Sri Mulyono Herlambang. Setelah berbincang beberapa saat dengan Presiden sebelum pamit, Omar Dhani sempat bertanya kepada Soekarno, "Pak, apakah Bapak masih percaya kepada saya?" Soekarno menjawab, "Jangan ragu, aku tetap percaya kepada dirimu. Sasaran mereka bukan dirimu. Kamu dan Banrio itu hanya sasaran semu. Sasaran sebenarnya adalah diri saya." Begitu jawab Soekarno sebelum Omar Dhani berpamitan. Di Phnom Penh, Omar Dhani menyewa rumah tak jauh dari Konsulat Jenderal Indonesia. Selama hampir 6 bulan dia tinggal di rumah itu. Sementara di Jakarta, Soekarno mulai kehilangan kekuatan. Kuasaannya goyah sejak terbitnya Super Semar.
Perlahan Soeharto semakin kuat dan Omar Dhani pun menjadi buruan Soeharto. Intel pun dikerahkan untuk memata-matai kegiatan Dhani di Kamboja. Orang yang ditugaskan untuk memata-matai Dhani adalah Kolonel Nick Lenny, sahabat dekatnya semasa remaja di Solo. Belakangan Omar Dhani tahu bahwa Nick Lenny berada di luar negeri karena tugas dari Soeharto dan Nasution. Sejak Desember 1965, Nick Lenny diambil dari Seskowat dan diperintahkan menguntit Omar Dhani ke luar negeri. Nick Lenny memang menjalankan tugasnya sebagai perwira yang mengikuti perintah atasannya, tapi dia juga memperlihatkan diri sebagai kawan yang baik bagi Omar Dhani. Selama berada di pengasingan, Omar Dhani mengalami dilema dan konflik batin antara pilihan pulang ke Indonesia atau menetap di Kamboja. Pilihan yang sulit mengingat istri dan 5 anaknya ikut serta. Jika dia memilih kembali ke Indonesia, sudah dipastikan dia akan menjadi pesakitan politik oleh kelompok Soeharto. Sebenarnya dia bisa saja mencari selamat dengan menetap di luar negeri bersama keluarganya dan menggunakan keahliannya sebagai penerbang. Atau jika dia mau, tidak sulit baginya meminta suaka perlindungan kepada Pangeran Sihanouk untuk tetap tinggal di Kamboja. Tapi dengan kesatria dia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mempertanggungjawabkan segalanya kepada negara. Dia tak gentar untuk pulang. Dia memilih untuk menanggung tindakan politiknya di depan mahkamah militer luar biasa ketimbang melarikan diri sebagai pengecut di luar negeri. Tanggal 20 April 1966, Omar Dhani mendarat di Jakarta dengan pesawat C-130 milik Auri. Dia dan keluarganya kemudian ditahan di komplek peristirahatan Auri di Cibogo, Bogor. Dari sana kemudian dipindahkan ke rumah tahanan militer Nirbaya untuk dihadapkan ke Mahmiluk. Omar Dhani dijatuhi hukuman mati oleh Mahmiluk. Omar Dhani dinyatakan terbukti melakukan makar. Selain dipecat dari dinas kemiliteran, seluruh tanda jasa yang pernah diterima dari Presiden Soekarno juga dilucuti atau dicabut. Tapi Omar Dhani tidak pernah menjalani keputusan hukuman mati tersebut. Pada 14 Desember 1982, Omar Dhani mendapatkan grasi dari Presiden Soeharto. Hukumannya diubah menjadi seumur hidup. Pada 15 Agustus 1995, setelah meringkuk di dalam penjara selama hampir 30 tahun, dia dibebaskan bersama Subandrio. Dia dibebaskan karena faktor usia. Omar Dhani meninggal pada hari Jumat 24 Juli 2009 pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara. Dia meninggal di usia 85 tahun. Dia sempat disemayamkan di Skuadron Udara 17 Lanut Halim Perdana Kusuma. Jenazah Omar Dhani dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Subuh tanggal 6 Januari 1971,
Letnan Jenderal KKO Hartono ditemukan tewas di rumahnya. Sebelum kejadian itu, Hartono kedatangan 2 orang tamu misterius. Tanpa curiga sama sekali, Hartono pun menerima kedatangan tamu tak diundang itu. Bahkan ibu sang jenderal sempat membuatkan minum di dapur untuk para tamu. Tiba-tiba terdengar letusan senjata api yang memecah kesunyian subuh itu. Sang ibu pun segera bergegas ke ruang tamu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Alangkah terkejutnya sang ibu saat melihat Hartono sudah tergeletak bersimbah darah. Kepala sang jenderal berlubang ditembus peluru, sementara di dekat tubuh Hartono tergeletak sebuah pistol. Jenazah Hartono pun segera dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk diotopsi. Usai otopsi, sumber resmi pemerintahan Soeharto kala itu menyebut Hartono meninggal dunia akibat pendarahan di otak karena bunuh diri. Kisah bunuh diri itu disebutkan terjadi di kediaman Hartono, Jalan Profesor Dr. Supomo, Menteng, Jakarta Pusat pada pagi hari pukul 5.30. Begitu bunyi statement resmi rezim Orde Baru. Dari RSPAD, jenazah sang jenderal disemayamkan di rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan Inspektur Upacara Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Sudomo. Hartono dimakamkan pada 7 Januari 1971 di Kalibata tanpa kehadiran istri dan anak-anaknya yang masih di Pyongyang. Pada saat itu, Hartono memang menjabat sebagai duta besar di Korea Utara setelah dicopot jabatannya sebagai Panglima KKO oleh Soeharto. Kepada istri Jenderal Hartono, Grace Walando, Sudomo menyampaikan bahwa Jenderal Marinir ini bunuh diri karena kecewa Korps Marinir yang dipimpinnya dikecilkan. Namun, Grace tidak percaya akan hal itu. Dia sangat mengerti sifat suaminya yang selalu rasional dalam menghadapi masalah-masalah berat. Kabar bunuh diri Jenderal KKO Hartono begitu sulit dinalar akal sehat. Bahkan pentolan KKO TNI AL, Letjen Ali Sadikin juga meragukan Hartono meninggal bunuh diri. Kuat dugaan Hartono adalah korban pembunuhan. Tak mungkin ia bunuh diri. Ia orang yang sangat berkepribadian, tidak mudah putus asa dan pemberani, tidak ada takutnya. Dia dibunuh, demikian kata Bang Ali. Letnan Jenderal Hartono memang pemberani. Dia tak pernah mengenal kata takut. Bahkan ketika kekuasaan Soekarno mulai goyah, dia adalah orang paling depan menjadi bumper sang proklamator. Pada 8 November 1961, ia dijadikan Soekarno sebagai Panglima KKO atau Korps Komando Angkatan Laut yang sekarang dikenal sebagai Marinir. Pada saat itu usianya baru 34 tahun. Kemudian pada 27 November 1966, ia menjadi Menteri Deputi Panglima Angkatan Laut merangkap Panglima KKO. Jenderal Nasution, seperti dicatat Julius Poor, mengatakan bahwa Hartono sudah akan diangkat menjadi Panglima Angkatan Laut untuk menggantikan Laksamana Marta Dinata. Namun, jabatan Panglima Angkatan Laut dalam sejarahnya adalah jatah perwira Korps Pelaut. Maka Hartono akhirnya hanya menjadi Wakil Panglima Angkatan Laut yang merangkap Komandan KKO dan tetap menjadi andalan Soekarno. Ketika kekuasaan Soekarno mulai digoyang kubu Soeharto pasca peristiwa G30 SPKI, Hartono tetap menjadi jenderal yang paling loyal pada presiden. Usai peristiwa G30 SPKI pada November 1965, ia dengan berani dan lantang berkata, "Putih kata Bung Karno, putih kata KKO. Hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO." Demi membela Soekarno, KKO pernah pamer kekuatan di Surabaya tepat di hari ulang tahun Soekarno yang ke-65 pada 6 Juni 1966 untuk menggentarkan lawan-lawan politik Soekarno. Dengan kekuatan penuh serta menurunkan tank dan persenjataan berat lainnya, mereka pawai keliling kota pahlawan. Mereka meneriakkan yel-yel "Hidup Bung Karno, hidup Bung Karno" yang mereka serukan terutama saat melintas di depan markas lawan. Memang sejak tahun 1960-an,
KKO Angkatan Laut telah amat diperbesar kekuatannya oleh Soekarno. Bagi musuh politik Soekarno, kesetiaan KKO jelas dianggap berbahaya. Pasalnya, kekuatan KKO sangat besar. KKO beranggotakan 12.500 personel. Kesatuan ini juga kuat secara organisasi dan persenjataan. KKO termasuk kesatuan yang cukup kuat di dalam TNI pada waktu itu. Sejarawan Salim Said dalam buku Gestapo 65, PKI, Aidit, Soekarno, dan Soeharto menyebut bahwa kekuatan tentara di belakang Soekarno pada saat itu masih jauh lebih kuat dibandingkan pasukan-pasukan yang mendukung Soeharto. Bahkan di tubuh Angkatan Darat sendiri terdapat banyak faksi. Mereka tidak solid kepada Soeharto. Terdapat panglima-panglima teritorial pendukung setia Soekarno meskipun mereka anti komunis, seperti Panglima Jawa Barat Maijen Ibrahim Aji dan Panglima Jawa Tengah Maijen Suryo Sumpeno. Belum lagi jenderal-jenderal loyalis Soekarno di Mabes Angkatan Darat seperti Maijen Mursid. Tak hanya itu, dukungan untuk Soekarno juga datang dari Angkatan Udara. Angkatan berkekuatan 36.000 pasukan ini berada di bawah kendali Umar Dhani yang sangat loyal kepada Soekarno. Angkatan kepolisian yang dipimpin Sucipto Judo Diharjo juga pro Soekarno. Tapi yang paling menonjol tentu adalah Komandan KKO Mayor Jenderal Hartono. Jika mau, tentu sangat mudah bagi Soekarno untuk melucuti kekuatan Soeharto pada saat itu. Di Jakarta, pasukan KKO, pasukan gerak cepat Auri, dan Brimob telah siap membela Soekarno dan menunggu instruksi untuk bertindak. Namun, perintah itu tak pernah datang. Banyak yang menilai bahwa Soekarno enggan terjadi perang saudara dan menumpahkan darah demi kekuasaan. Sementara Soeharto berani dan siap melakukannya. Ada kisah tentang aksi KKO setelah Soekarno lengser dan menjadi tahanan rumah di Wisma Yaso. Sepasukan anggota Yontaifib dari KKO ingin membebaskan Soekarno. Saat itu Wisma Yaso dijaga sangat ketat oleh tentara. Namun pasukan Yontaifib KKO mampu menyelinap ke kamar Soekarno meski penjagaan sangatlah ketat. Tanpa basa-basi, pemimpin pasukan langsung menyampaikan maksud mereka ingin membawa Soekarno pergi dari Wisma Yaso untuk kemudian dibawa ke markas mereka di Surabaya. Namun Soekarno menolak. Dia tidak ingin ada pertumpahan darah dan perang saudara di antara anak bangsa. Akhirnya Yontaifib pun pulang dengan rasa kehilangan yang besar. Setelah Soeharto menduduki kursi presiden, posisi KKO jadi semakin lemah. Saat itu, para pengikut Soekarno kerap dituduh terlibat G30S, termasuk KKO yang disikat lewat operasi ikan paus yang dilancarkan ketika Kepala Staf Angkatan Laut dijabat Laksamana Sudomo. Pada November 1968, Letnan Jenderal Hartono yang sudah 7 tahun menjadi Panglima KKO dijadikan Duta Besar Indonesia untuk Korea Utara, negara yang notabene tidak begitu penting hubungannya dengan Indonesia sepanjang Perang Dingin. Penugasan itu jelas lebih terasa seperti pembuangan karena Korea Utara tidak memiliki hubungan spesial dengan Soeharto. Sekali waktu, Letjen Hartono dipanggil pulang ke Indonesia. Istrinya memiliki firasat tak enak waktu itu. Namun, sang jenderal tetap memenuhinya. Pada 6 Januari 1971, saat ia tengah berada di tanah air, dia ditemukan tewas bersimbah darah di kediamannya. Sampai saat ini, misteri kematian sang jenderal masih menyisakan tanda tanya yang besar.
Jurnalis-jurnalis asing menjulukinya sebagai Rasputinnya Indonesia. Rasputin sendiri adalah seorang ahli mistis yang menjadi orang kepercayaan keluarga Tsar Nikolai II, pemimpin kekaisaran terakhir Rusia. Sujono Humardani dijuluki sebagai Rasputin karena kedekatannya dengan Presiden Soeharto, dan banyak orang menganggap bahwa sosok jenderal kepercayaan Soeharto ini adalah penasehat mistis sekaligus guru spiritual sang presiden. Konon, suatu ketika dia pernah menerima duta besar negara barat di ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya temaram dan beberapa benda yang sepertinya mengandung kekuatan gaib. Dia mengenakan semacam pakaian tradisional Jawa dan bertelanjang kaki. Dari penampilannya sama sekali tidak terlihat seperti seorang militer. Dengan gaya eksentrik dan rambut gondrong, penampilannya lebih mirip seorang rockstar atau seniman daripada jenderal. Meski lekat dengan mistis, dia adalah seorang jenderal pemikir. Dia juga salah satu tokoh pendiri CSIS, lembaga think tanknya Orde Baru. Sejatinya Mayor Jenderal Sujono Humardani adalah asisten pribadi Soeharto bidang keuangan dan ekonomi. Dia adalah salah satu orang dekat Soeharto yang menjadi ASPRI selain Ali Murtopo dan dua jenderal lainnya. Tapi masyarakat sudah kadung menganggapnya sebagai menteri dukun, penasihat spiritual Soeharto. Anggapan ini tentu saja tak lepas dari berbagai peristiwa yang dianggap mistis antara dirinya dan Presiden Soeharto. Salah satunya adalah tentang kisah topeng Gajah Mada. Kabarnya pada tahun 1967, Sujono pernah ditugasi oleh Soeharto untuk meminjam topeng Gajah Mada yang disimpan di Pura Penopengan Belah Batu, Bali. Topeng itu milik Arya Rohaya, Panglima Perang Gajah Mada yang ikut menaklukkan Bali. Keturunan Arya Rohaya inilah yang menjaga topeng itu selama 600 tahun. Ketika dipinjam oleh Sujono, topeng itu dijaga oleh I Gusti Ngurah Mantra. Menurut Kon Choi Lee, Duta Besar Singapura untuk Indonesia tahun 1970 dalam buku A Fragile Nation: The Indonesian Crisis, sebagai orang yang mempercayai mistik, Soeharto yang baru saja berkuasa menginginkan topeng Gajah Mada itu. Sujono mengatakan kepada saya bahwa petugas yang membawa topeng itu ke Jakarta meninggal dunia karena serangan jantung. Begitu cerita Lee. Topeng itu berada di istana selama 1000 hari untuk memberkati Soeharto. Setiap malam doa-doa khusus dilakukan menghadap topeng itu. Hubungan antara Soeharto dan Sujono memang sudah lama terjalin. Keduanya adalah murid spiritual Sudiat Prawiro Kusumo alias Romo Diat. Pada suatu waktu, Romo Diat pernah berpesan kepada Sujono untuk menjaga Soeharto yang diramalkannya akan menjadi orang besar. Meski banyak orang menganggap bahwa Sujono Humardani adalah guru spiritual presiden, namun Pak Harto sendiri membantah hal itu. Dalam buku biografinya yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, disebutkan bahwa Soeharto mendengar orang-orang mengatakan bahwa Sujono mengetahui ilmu mistis lebih darinya. Namun sebenarnya Sujono lah yang dulu sering sungkem kepada Pak Harto. Sujono menganggap Pak Harto sebagai yang lebih senior dan lebih banyak mengetahui soal mistis. Sangkaan begitu tidak benar. Mengenai ilmu kebatinan, Sujono lebih banyak bertanya kepada saya daripada sebaliknya. Demikian Pak Harto menceritakan dalam bukunya. Dia juga menyebutkan bahwa Sujono pernah mengatakan bahwa saya berguru kepada Pak Harto. Alur sejarah kehidupan Sujono Humardani cukup menarik. Di zaman Jepang, pada saat usia yang masih muda, ia telah menjadi Fukudancho atau wakil komandan di Keibodan, organisasi pembantu polisi yang didirikan Jepang. Perkenalannya dengan dunia militer dimulai dari sini. Padahal sebenarnya latar belakang disiplin ilmu Sujono sendiri adalah ekonomi. Dia sempat mengenyam pendidikan sekolah dagang di Semarang setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Bumi Putra yang didirikan Belanda. Di zaman revolusi, Sujono bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat dan bertugas untuk mengelola bidang ekonomi dan keuangan. Dia kemudian ditunjuk sebagai Ketua Bagian Keuangan Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP di sekitar Solo.
Awal perkenalannya dengan Soeharto terjadi pada saat Soeharto menjadi Panglima Divisi di Ponorogo. Saat itu Sujono adalah perwira administrasi di Kodam itu. Harican Silalahi dalam buku Sujono Humardani menyebut bahwa Sujono menjadi bendahara di Resimen 27 Divisi 4 dengan pangkat Letnan II dalam kurun tahun 1945-1947. Setelahnya, dia naik pangkat menjadi Letnan 1 dengan jabatan perwira bagian keuangan divisi tersebut hingga tahun 1949. Tahun 1950, pangkatnya kemudian naik menjadi kapten. Tahun berikutnya dia dipindahkan ke Semarang. Tahun 1957, pangkatnya jadi mayor dengan jabatan Direktorat Administrasi Angkatan Darat di Bandung. Meski sudah di Bandung, dia tetap berhubungan dengan para perwira di Ponorogo. Tahun 1961, pangkatnya naik lagi jadi Letnan Kolonel dengan jabatan Wakil Deputi 3 Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam buku Lim Sulyong dan Salim Group, tulisan Richard Borsuk dan Nancy Chang, Sujono dikabarkan pernah ikut berbisnis bersama perwira-perwira lain waktu Soeharto menjabat di Jawa Tengah. Bisnis itu mencakup industri, pemasaran, dan transportasi. Bersama Bob Hasan, Sujono ikut mendirikan Pangeran Lines, perusahaan yang bergerak di bidang pengapalan. Ketika Soeharto menjadi ketua presidium Kabinet Ampera, Sujono diangkat menjadi anggota staf pribadi urusan ekonomi keuangan Presidium Kabinet Ampera merangkap anggota DPR GR dan MPRS. Tahun 1969 dirinya menjabat sebagai asisten pribadi Presiden urusan ekonomi dan perdagangan. Pangkatnya naik jadi Brigadir Jenderal. Bersama Ali Murtopo, lembaga ASPRI ini menjadi lembaga yang sangat kuat karena dipercaya oleh Presiden Soeharto. Teguh Pambudi dalam Man of Honor, Kehidupan, Semangat, dan Kearifan William Suryajaya menuliskan bahwa Sujono memiliki pengaruh yang sangat kuat. Sujono punya peran sangat penting di dunia bisnis Indonesia. Pengusaha-pengusaha Indonesia yang hendak berbisnis dengan Jepang harus melewati dirinya. Untuk mendapatkan lisensi dari perusahaan Jepang, selain rekomendasi dari Menteri Perekonomian, rekomendasi dari Sujono Humardani sangat penting. Sebab pada tahap awal seleksi, Jepang lebih percaya kepada Sujono yang dianggap sebagai utusan langsung presiden. Begitu tulis Teguh dalam bukunya. Tahun 1974 ketika Perdana Menteri Jepang datang ke Indonesia, mahasiswa menentang investasi besar-besaran dari Jepang. Kemudian meletuslah peristiwa Malapetaka 15 Januari atau yang lebih dikenal dengan Malari. Kerusuhan ini membuat Presiden Soeharto membubarkan lembaga ASPRI yang di dalamnya tergabung Sujono Humardani. Rumornya saat itu ada persaingan terselubung antara jenderal-jenderal di ASPRI dengan Pangkop Kamtib Sumitro. Namun meski ASPRI dibubarkan, kedekatan Pak Harto dengan Sujono sebagai salah satu orang kepercayaannya terus terjalin. Sujono meninggal dunia pada 12 Maret 1986. Berita kematiannya ditayangkan di TVRI. Jenazah almarhum Sujono Humardani pagi tadi diberangkatkan dari Lanuma Halim Perdana Kusuma menuju Solo untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Janti, 25 km barat daya Solo. Di Halim Perdana Kusuma, jenazah almarhum Sujono Humardani dilepas oleh Presiden dan Ibu Soeharto, Menko Polkam Surono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua Bapnas Sumarlin, Mensesnek Sudarmono, Mendagri Suparjo Rustam, Menteri Kehutanan Sujarwo, Menteri Muda Sekretaris Kabinet Murdiono, Menteri Koperasi Bustanil Arifin, serta pejabat tinggi lainnya baik sipil maupun militer. Jenazahnya dimakamkan dengan upacara militer. Dalam siaran tersebut terlihat pasukan militer mengawal jenazahnya ketika diterbangkan ke Solo dari landasan udara. Presiden Soeharto dan Ibu Tin terlihat ikut melepas jenazah Sujono Humardani.
Hampir saja lelaki bule lawan bicara Mayor Jenderal Mursid itu babak belur dihajar sang jenderal jika saja si bule itu tidak balik kanan meninggalkan ruangan. Pria bule yang hampir dihajar Mursid itu adalah Marshall Green, mantan duta besar Amerika untuk Indonesia di saat-saat terakhir Bung Karno berkuasa. Jenderal Mursid merasa tersinggung karena Marshall mengajukan pertanyaan bernada hinaan tentang keadaan Presiden Soekarno. Mursid yang tentara tulen tersinggung dengan ucapan Marshall yang seolah melecehkan itu. Kejadian itu terjadi di Manila International Airport. Ketika itu Mursid menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Filipina. Dalam ingatan Mursid, Marshall Green merupakan dalang kudeta Presiden Syngman Rhee di Korea Selatan. Dan kemungkinan itu bisa saja juga terjadi pada Soekarno ketika dia di Indonesia. Desas-desus di kalangan Indonesia mengaitkan Green yang punya hubungan rapat dengan Dinas Intelijen Amerika CIA. Tapi yang pasti akibat dari insiden itu 2 minggu kemudian Jenderal Mursid dipanggil pulang ke Jakarta. Mursid sadar bahwa umur jabatannya sebagai duta besar sudah berakhir. Mursid diminta kembali ke Jakarta untuk konsultasi. Ujungnya Mursid dikembalikan ke Markas Besar Angkatan Darat tanpa jabatan. Di Jakarta, 2 hari menjelang ulang tahunnya yang ke-45 yang jatuh pada bulan Desember 1969, sang jenderal dijebloskan ke penjara oleh rezim Soeharto. Dia datang sendiri ke rumah tahanan militer Budi Utomo dengan berpakaian dinas militer lengkap, dengan tanda pangkat 2 bintang di pundaknya. Anak Jenderal Mursid, Siddhartha Mursid, menceritakan bahwa ayahnya berpesan agar menjaga ibunya. Lalu perwira tinggi bekas komandan peleton peta Jakarta itu naik mobil pribadi menuju RTM Budi Utomo. Di sana dia langsung menemui komandan polisi militer yang bertugas dan menyatakan mau masuk. Jenderal Mursid lalu dimasukkan ke sel isolasi. Pagi hari sebelum sang jenderal ditahan di tahanan militer itu, Siddhartha menjelaskan bahwa ayahnya dipanggil menemui Jenderal Umar Wirahadikusuma di Mabes Angkatan Darat. Umar yang saat itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat menyodorkan selembar surat. "Sid, ini surat penahanan," kata Umar. Mursid lalu membaca surat itu dengan hati-hati. Surat itu berisi berita acara penahanan dirinya. Jenderal Umar tak sabaran lalu mengambil pulpen dari saku bajunya, kemudian dilemparkan ke arah Mursid agar sang jenderal segera menandatangani surat penahanan itu. Mursid secara spontan melempar kembali pulpen itu ke arah Umar. Tintanya berceceran dan mengenai kemeja Umar. Dengan tenang, Mursid lalu mengambil pulpennya sendiri dan meneken surat penahanan itu. Selama 4 tahun dia harus mendekam di penjara militer dengan alasan yang tidak jelas. Padahal Mursid sendiri bukanlah orangnya Soekarno. Dia tidak terlalu dekat dengan Bung Karno, meski Bung Besar segan kepada dirinya. Mursid harus menghadapi interogasi dan diminta menjadi saksi untuk memberatkan Soekarno. Siddhartha mengatakan bahwa ayahnya menolak semua permintaan itu. Mulailah sejumlah tuduhan ditimpakan kepada Jenderal Mursid. Dia dinilai punya hubungan khusus dengan Bung Karno. Rumah yang ditempati keluarga Mursid saat bertugas di Filipina disebut-sebut adalah milik Soekarno. Padahal rumah tersebut kepunyaan keluarga mantan Presiden Filipina Jose Laurel. Tidak mempan dengan tudingan itu, Mursid disebut punya kaitan dengan Partai Komunis Indonesia dengan berada di Pangkalan Udara Halim pada 1 Oktober 1965. Padahal faktanya pada 1 Oktober, Mursid berada di markas Kostrad bersama dengan Soeharto sampai sore. Saat peristiwa Madiun 1948, saya komandan kompi pertama yang masuk Madiun. Waktu itu Soeharto ada di mana? Begitu jelas Mursid seperti diceritakan anaknya.
Selama Mursid di penjara, sang istri harus berjuang sendirian menghidupi keluarga dengan 6 orang anak sambil berjualan roti. Karena kecewa suaminya yang sudah berjuang untuk negara sejak masa revolusi tapi tidak diperlakukan adil, sang istri lalu membakar semua atribut angkatan darat milik suaminya, lengkap dengan seragam dan sederet tanda jasa. 4 tahun lamanya Mursid berada dalam kurungan, berpindah-pindah antara rumah tahanan Budi Utomo hingga rumah tahanan militer Nirbaya. Menurut anak-anaknya, sebenarnya Soeharto sudah menaikkan surat rehabilitasi Mursid pada akhir 1970. Tapi surat itu tidak pernah sampai hingga akhirnya Mursid dibebaskan pada tahun 1973. Sehari setelah dibebaskan, Mursid dipensiunkan dini dengan pangkat Mayor Jenderal pada usia 48 tahun. Usia yang masih sangat muda bagi seorang perwira tinggi untuk purna bakti. Setelah pensiun, Mursid menyepi dan hidup layaknya orang sipil biasa. Namanya tidak lagi diperhitungkan. Dia bahkan pernah berniat menjadi satpam saja karena tidak ada pekerjaan yang pas dilakoninya. Hal itu pernah diungkapkan sang jenderal kepada anaknya pada suatu ketika. Menurut sesepuh TNI, Letnan Jenderal Purnawirawan Sayyidiman Suryo Hadiprojo, Soeharto mendapat masukan dari orang-orang dekatnya bahwa Mursid adalah seorang Soekarnois. Ketika itu, di masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru, tidak hanya orang-orang yang dicap kiri yang dibersihkan. Orang-orang yang dianggap Soekarnois juga ikut dibersihkan. Padahal Mursid sendiri bukanlah Soekarnois. Dia tidak terlalu dekat dengan Presiden pertama Republik Indonesia itu. Baginya, Soekarno adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata dan dia harus loyal kepada panglimanya. Pada tanggal 2 Oktober 1965, sehari setelah penculikan para jenderal angkatan darat, Mursid bersama sejumlah perwira tinggi dan menteri dipanggil Bung Karno ke Istana Bogor. Sampai di Cibinong, Mursid berpindah kendaraan ke mobil yang ditumpangi Soeharto. Seperti dilansir Historia.id, saat itu Soeharto meminta bantuan kepada Jenderal Mursid. Menurut Sidarta, Soeharto agak canggung kepada Soekarno, sementara Mursid lebih berani untuk berbicara blak-blakan. Sesampai di Istana Bogor, Mursid yang paling banyak berbicara kepada Bung Karno. Sidarta menjelaskan bahwa yang menyerahkan senjata cung hasil sitaan RPKAD ke Bung Karno adalah ayahnya, bukan Soeharto seperti yang di film. Dan aslinya senjata itu tidak dibungkus seperti dalam film pengkhianatan G30S PKI. Di momen itu juga Presiden Soekarno kesulitan mencari pengganti Jenderal Ahmad Yani. Dia bingung memilih siapa yang bisa menggantikan Yani. Maijen Soeharto, Panglima Kostrad, dianggap keras kepala. Ibrahim Aji, Panglima Siliwangi, punya istri orang asing. Maijen Basuki Rahmat, Panglima Brawijaya, sedang terganggu kesehatannya. Maijen Pranoto, asisten 3 Menpangat, dinilai lamban. Nama Mursid yang pada saat itu menjabat sebagai asisten 1 Menpangat juga masuk dalam daftar pengganti Yani. Tapi Presiden menganggap dia terlalu temperamental. Akhirnya Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri sebagai Menpangat dan Maijen Pranoto sebagai pelaksana harian. Tapi keputusan itu ditolak oleh Soeharto dan Mursid. Soeharto tidak senang dengan Jenderal Pranoto, sementara Mursid menolak Soekarno menjadi pemegang kendali Angkatan Darat karena menurutnya Presiden adalah Panglima tertinggi dan tidak bisa sekaligus menjadi Panglima Angkatan Darat. Mursid dengan tegas menolak keputusan Soekarno. Lalu Soekarno pun bertanya kepada Mursid, "Menurutmu siapa yang bisa?" Mursid hanya menunjuk dengan tangan dan mengatakan, "Dia," seraya mengarahkan telunjuknya kepada Soeharto. Kepada anaknya, Mursid mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak punya ambisi menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat. Dia tidak ingin duduk di kursi yang berdarah-darah itu. Begitu penjelasannya kepada anaknya Sidarta. Tapi ada hal yang ingin diketahui sang jenderal.
Siapa sebenarnya yang ingin memenjarakan dirinya? Apakah itu permintaan dari luar? Ini adalah misteri yang tidak akan terjawab. Dalam obituarinya, Mursyid Siapa Telah Memfitnah Diriku, Mursyid selalu berkata bahwa dia adalah contoh terbaik tentang orang yang benar di tempat yang salah. Menjelang akhir hayatnya, Mursyid berwasiat tidak ingin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan alasan tertentu. Anak-anaknya kemudian memilih Taman Giritama, Tonjong, Bogor sebagai tempat persemayaman Jenderal Mursyid saat wafat pada Agustus tahun 2008. Suatu hari pada pertengahan tahun 1989, Presiden Soeharto menyampaikan sebuah peringatan yang cukup keras bahwa siapapun jenderal atau menteri yang bertindak di luar aturan akan dia selesaikan. Biar jenderal atau menteri yang bertindak inkonstitusional akan saya gebuk. Seperti biasa, Soeharto menyampaikannya dengan tenang, namun jelas menunjukkan ketegasan dan tentu saja menakutkan. Peringatan ini disampaikan Soeharto di atas pesawat kepresidenan. Ketika itu dia dalam perjalanan pulang ke Indonesia dari kunjungan ke Beograd, Yugoslavia. Soeharto tak menyebut nama, siapa jenderal atau menteri yang disentilnya itu. Tapi publik tahu siapa yang dimaksud. Yang dimaksud adalah Jenderal Leonardus Benyamin Murdani, alias Benny Murdani. Di akhir tahun 1980-an, Presiden Soeharto memang sedang sengit-sengitnya dengan Benny. Loyalisnya yang paling setia itu sudah berani mengkritik dirinya dan menentang bisnis anak-anaknya. Bahkan, Benny berani menganjurkan Soeharto untuk tidak lagi menjadi presiden. Bahkan ada informasi yang mengatakan bahwa Benny ingin melakukan kudeta. Seminggu sebelum sidang umum MPR tahun 1988, Benny Murdani dicopot dari jabatan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tapi Soeharto masih mempercayakan jabatan Menhankam kepada Benny hingga tahun 1993. Namun setelah itu, para loyalis Benny disingkirkan dari ABRI. Perseteruan antara The Smiling General dengan Unsmiling General berawal ketika Soeharto memutuskan wakil presiden adalah Sudarmono. Benny tidak menyetujuinya. Dia terkejut atas keputusan Soeharto itu. Salim Said dalam buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto menuliskan bahwa Benny masih yakin Umar Wirahadikusuma akan terus menjadi wapres di periode keduanya. Kalau mau Sudarmono, mengapa saya tidak diberitahu? Begitu kata Benny seperti dikutip Salim Said. Soeharto sendiri tahu bahwa Benny tidak suka akan keputusan itu. Benny sebetulnya hendak memunculkan Tri Sutrisno sebagai calon wakil presiden. Dia sadar bahwa dirinya yang berasal dari kalangan minoritas, penganut Katolik dan punya darah Indo-Jerman akan sulit diterima mayoritas publik untuk jadi wakil presiden. Sementara Tri Sutrisno beragama Islam dan orang Jawa yang tentunya lebih bisa diterima untuk jadi wakil presiden. Namun, alih-alih jadi wakil presiden, pada tahun 1988 itu Tri Sutrisno justru diangkat menjadi Panglima ABRI menggantikan dirinya. Tampilan Benny Murdani memang sangar. Dia jarang tersenyum, bahkan nampak begitu kaku dan selalu serius. Itulah sebab mengapa dia dijuluki oleh jurnalis sebagai Unsmiling General, sang jenderal tanpa senyum. Ini tentu saja adalah antitesa dari Soeharto yang dijuluki sebagai The Smiling General, jenderal yang selalu tersenyum.
Di balik wajah garang Beni, dia sebenarnya adalah loyalis yang setia. Dia mengingatkan dan mengkritik Soeharto sebagai bentuk kesetiaannya untuk menjaga sang presiden agar tidak melenceng jauh. Beni bukan tipe bawahan yang melaporkan sesuatu yang bersifat asal bapak senang. Ketika dituduh akan mengkudeta Soeharto, Beni tegas-tegas membantahnya. Bagi saya, seorang prajurit yang pernah melawan pemimpin tertingginya berarti sudah cacat seumur hidup. Begitu Beni menyampaikan kepada Brigjen Purnawirawan F.X. Bahtiar seperti ditulis majalah Tempo edisi khusus Soeharto setelah dia pergi. Kata-kata Beni itu diikuti Bahtiar dalam artikelnya di biografi L.B. Murdani Pengabdian Tanpa Akhir yang terbit pada Desember tahun 2004. Puluhan sahabat dan kenalan yang ikut menuliskan pengalaman mereka mengatakan Beni adalah seorang loyalis tulen. Ucapan Beni kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Sofyan Effendi juga menggambarkan hal itu. Soeharto adalah guru saya, dia yang membesarkan saya. Begitu ungkap Beni. Bahkan ketika diwawancara oleh David Jenskins, Beni mengaku hubungannya dengan Soeharto layaknya hubungan antara anak dan ayah. Hubungan Beni dengan Soeharto memang sangat panjang. Mereka berkenalan dalam operasi Mandala untuk merebut Irian Barat pada tahun 1961. Soeharto, sang panglima Mandala, mengagumi keberanian Kapten Beni yang ketika itu memimpin pasukan naga. Mereka kembali bertemu beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1965 ketika Beni ditempatkan di Satuan Intelijen Kostrad yang dipimpin Soeharto. Saat itu dia dipindahkan dari pasukan Baret Merah ke Kostrad oleh Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Sejak itu hubungan mereka kian dekat. Setelah berkuasa pada tahun 1974, Soeharto mengangkat Beni menjadi kepala perwakilan di Seoul, Korea Selatan. Tapi Beni sering meninggalkan posnya karena punya tugas sampingan, yakni mengawal Soeharto dalam berbagai lawatan ke luar negeri. Lakon pengawal tak resmi ini dia jalankan hingga bertahun-tahun. Saking percayanya Soeharto kepada Beni, tahun 1975, Soeharto menunjuk Beni memimpin operasi Seroja ke Timur-Timur. Dan Beni sangat sukses. 6 tahun kemudian, dia ditugaskan memimpin pasukan Kopasanda membebaskan pesawat Garuda Woyla DC-9 yang dibajak di Bandar Udara Don Muang, Thailand. Ada yang bilang itu rekayasa Soeharto agar bisa mendongkrak pangkat Beni. Puncak kepercayaan Soeharto kepada Beni terjadi pada Rabu 23 Maret tahun 1983. Siang itu, Beni dilantik menjadi Panglima ABRI menggantikan Jenderal M. Yusuf. Beni pun jadi keturunan Indo pertama yang meraih pangkat tertinggi di TNI. Di masa Orde Baru, Beni adalah satu-satunya Panglima ABRI yang tidak pernah menjadi Panglima Teritorial atau Panglima Kodam. Salim Said juga menyebut bahwa di dunia ini hanya Beni satu-satunya intelijen atau spy master yang menjadi Panglima Tentara. Beni menjabat di masa ekonomi Indonesia agak merosot. Itu berpengaruh terhadap pembiayaan alutsista ABRI. Kala itu jumlah personel ABRI ada 450.000 orang. Di zaman Beni Murdani jadi panglima, terjadi pengurangan personel di tubuh Satuan Elit Komando Pasukan Sandi Yuda. Efek pengurangan ini adalah harus ada personel Baret Merah yang tersingkir ke Kostrad. Di satuan khusus yang dulunya bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat, Beni pernah jadi komandan batalion. Bahkan awal karirnya sebagai tentara adalah di satuan ini. Saat dia jadi Panglima ABRI, nama Kopasanda diubah menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Ada beberapa peristiwa kelam yang terjadi ketika Beni Murdani jadi Panglima ABRI. Pada 29 Oktober tahun 1984, gedung amunisi Korps Marinir di Cilandak meledak. Ledakan itu mengakibatkan kerusakan di sekitar gedung amunisi dan menimbulkan kengerian bagi warga seputar Cilandak. Presiden Soeharto didampingi Pangap Jenderal L.B. Murdani, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Romli dan Pangdam 5 Jaya, Mayor Jenderal TNI Tri Sutrisno, pagi tadi mengadakan kunjungan mendadak ke lokasi musibah ledakan gudang amunisi di Cilandak, Jakarta Selatan.
Bulan sebelumnya, pada 4 Oktober tahun 84, bom meledak di Bank Sentral Asia di Jalan Gajah Mada. Kasus ini kemudian menyeret Letnan Jenderal H.R. Darsono, mantan Panglima Siliwangi, ke penjara. Bulan sebelumnya lagi, pada 12 September 1984, terjadi kerusuhan Tanjung Priok. Karena kasus Tanjung Priok, Beni dianggap sebagai musuh Islam politik. Dia dipersalahkan dalam kasus Tanjung Priok. Tapi Soeharto tetap memberi dukungan dengan tidak memberhentikannya dari jabatan Panglima. Tapi kemudian setelah peristiwa-peristiwa itu, kedekatan Beni dan Soeharto mulai merenggang. Ben Mboy, mantan dokter tentara dalam operasi Mandala, bercerita, Soeharto sudah jengkel pada Beni saat dia mulai berani meminta si bos menjauhkan anak-anaknya dari kekuasaan. Itu disampaikan Beni ketika keduanya bermain biliar di Cendana. Saat itu, Beni sudah menjadi Panglima ABRI. Ketika saya angkat masalah anak-anak itu, Pak Harto berhenti bermain biliar, masuk kamar tidur dan meninggalkan saya di kamar biliar. Begitu kata Beni kepada Ben Mboy. Ketegangan makin meruncing ketika Beni mengusulkan penguasa Orde Baru itu untuk mundur dari pentas politik setelah tahun 1993. Beni khawatir kalau diteruskan nasib Soeharto akan seperti Presiden Soekarno, diturunkan dengan paksa. Dan benar saja, Soeharto akhirnya diturunkan setelah huru-hara pada tahun 1998. Anehnya, Soeharto seperti tidak bisa benar-benar membenci Beni, begitupun sebaliknya. Pada ulang tahun Soeharto pertama setelah dia lengser, Beni datang mengucapkan selamat ke Cendana. Keduanya kembali saling mengunjungi. 29 Agustus 2004, Soeharto dan Beni kembali bertemu. Kali ini Soeharto yang mengunjunginya. Tapi pada pertemuan kali ini tidak ada pembicaraan. Beni yang dulu kesohor karena sangar, diam membisu. Dia terbujur kaku di peti mati yang menjadi pembaringan terakhirnya. Sang Raja Intel yang bertahun-tahun menjadi bodyguard Soeharto menghembuskan nafas terakhirnya di usia 71 tahun. Di depan jenazah mantan bawahannya itu, Soeharto yang saat itu berusia 83 tahun menundukkan wajah dan berdoa. Itulah penghormatan terakhir The Smiling General kepada Unsmiling General. Pasca peristiwa G30S, perlahan tapi pasti Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto menapak ke puncak kekuasaan. Ketika Angkatan Darat kehilangan pemimpin, dengan sigap Maijen Soeharto mengambil alih kepemimpinan dan menguasai keadaan. Kejeliannya melihat peluang serta kesabaran yang kuat daripada Soeharto perlahan-lahan mampu menetralisir kekuasaan Soekarno saat itu. Bahkan Soekarno pun sangat percaya kepada jenderalnya yang satu ini. Dia tak sadar bahwa Soeharto pelan-pelan mulai melucuti kekuasaannya. Kepercayaannya itu berbuah surat perintah 11 Maret, yang sebenarnya surat perintah itu pula lah yang menjadi penanda kekalahan Soekarno dari Soeharto sesungguhnya. Berbekal Super Semar, Soeharto membubarkan PKI dan mulai menguasai politik nasional hingga menjadi Presiden Republik Indonesia kedua.
Tapi itu semua tak akan berarti apa-apa jika tak ada sokongan para perwira-perwira militer di belakang Soeharto. Deretan para jenderal ini pula lah yang menghantarkan dirinya mencapai puncak kekuasaan di Indonesia, bahkan sampai 32 tahun. Para jenderal ini ada yang mencapai karir tertinggi, bahkan menjadi wakil daripada Soeharto. Namun ada juga yang disingkirkan oleh Soeharto sendiri. Dan inilah deretan jenderal di sekeliling Soeharto itu. Yang pertama adalah Umar Wirahadikusuma. Saat tragedi 30 September terjadi, Umar adalah Pangdam 5 Jaya yang menguasai ibu kota. Waktu itu pangkatnya Brigadir Jenderal. Dia adalah salah satu perwira tinggi yang pertama mendukung Soeharto memberantas gerakan Letkol Untung dan kawan-kawannya. Keduanya berbagi tugas sekaligus melakukan konsolidasi pasukan untuk melumpuhkan pasukan penculik dan pembunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Saat Soeharto menjadi Panglima Angkatan Darat, Umarlah yang menggantikan Soeharto menjadi Panglima Kostrat. Tahun 1967, dia diangkat menjadi Wakil Panglima Angkatan Darat, lalu menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1969 hingga 1973. Lepas jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Umar masuk ke pemerintahan. Ia menjabat Ketua BPK selama 10 tahun sejak 1973 hingga 1983. Karirnya kemudian mencapai puncak. Ia terpilih menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Soeharto. Yang kedua adalah Sarwo Edi Wibowo. Dalam peran pemberantasan komunis tahun 1965, nama sang kolonel ini sangat berkibar dan mentereng. Bahkan selain Soeharto, dialah satu-satunya orang yang dielulukan massa. Kala itu bintangnya bersinar sangat terang. Sarwo adalah sahabat karib Jenderal Ahmad Yani. Kedekatannya dengan Jenderal Yani ini dimanfaatkan Soeharto untuk memberangus komunis. Sarwo Edi saat itu adalah komandan RPKAD. Dia bertugas menumpas PKI yang dianggap bertanggung jawab terhadap G30S. Dia kemudian menangkapi tokoh PKI dan mereka yang dicurigai terafiliasi dengan PKI. Sarwo juga melatih masyarakat sipil yang anti PKI sebagai ujung tombak operasi penumpasan. Sarwo Edi sendiri mengakui operasi penumpasan PKI yang dilakukannya memakan korban hingga 3 juta korban jiwa. Korban tersebut disebutkan berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Bintang terang Sarwo ternyata menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Soeharto tidak suka ada 2 matahari. Bagi Soeharto yang menganut paham kejawen, dia melihat bahwa Sarwo seperti memiliki wangsit sebagai pemimpin, dan itu berpotensi untuk menggantikan dirinya. Soeharto jelas tidak suka akan hal itu. Menurut Salim Said, dalam buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto, disebutkan bahwa cerita yang beredar waktu itu, Ali Murtopo memainkan peran besar dalam penyingkiran Sarwo Edi. Salim mengaku dia pernah didatangi Sarwo yang baru saja menyambangi Soeharto di Cendana. Salim dapat cerita bahwa Sarwo yang saat itu menjabat Panglima Kodam Bukit Barisan diisukan hendak mengkudeta Soeharto. Sarwo kemudian menemui Soeharto dan bertanya apakah soal itu sudah dicek. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut sang presiden kecuali senyuman. Akhirnya posisi Sarwo Edi pun semakin dijauhkan dari lingkar kekuasaan. Sarwo sempat dijadikan gubernur Akabri, sebuah posisi tanpa pasukan tempur. Kemudian Sarwo juga didubeskan ke Korea Selatan. Selanjutnya dia ditunjuk menjabat Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri, dan pada akhirnya menjadi anggota DPR. Jenderal lain yang berada dalam lingkar Soeharto adalah Ali Murtopo. Dia adalah sosok intel andalan Soeharto dalam membangun Orde Baru. Ali sudah menjadi loyalis Soeharto sejak The Smiling General itu menjabat kepala staf di Teritorium Diponegoro tahun 1956. Bahkan sudah sejak lama Ali memainkan strategi intelijen untuk mendorong karir Soeharto. Saat menjabat kepala staf tentara teritorium Diponegoro itu,
Ali pula yang kasak-kusuk bermain agar Soeharto naik jabatan menjadi Panglima Diponegoro. Pada tahun 1965, Ali Murtopo bertugas di Kostrad. Dia adalah intel andalan Soeharto selain Yoga Sugomo. Mereka terus melakukan manuver agar kesempatan sejarah mempermudah jalan Soeharto menuju istana. Setelah Soeharto menjadi presiden, semua organisasi dan partai politik di masa Orde Baru berada di bawah pengawasan Ali. Partai dan ormas dikendalikan sepenuhnya agar sejalan dengan kehendak pemerintah. Ali Murtopo banyak melakukan operasi-operasi intelijen dan penggalangan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto. Untuk menggembosi Islam politik, Ali merekrut dan membina orang-orang bekas DITII agar melakukan berbagai upaya makar untuk kemudian dibasminya sendiri. Dengan demikian, Islam akan tersudutkan dan dengan sendirinya suara partai Islam pun anjlok. Karir militer dan intelijen Ali Murtopo akhirnya tamat karena peristiwa Malari. Peristiwa yang disebut-sebut sebagai puncak persaingannya dengan Kepala Kopkamtib Jenderal Sumitro. Setelah peristiwa itu, Soeharto kemudian mencopot Ali sebagai Kepala Opsus. Kemudian dia menjadi Menteri Penerangan dan akhirnya menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Lalu ada juga Mayor Jenderal Basuki Rahmat. Bersama Amir Mahmud dan M. Yusuf, dia adalah 3 jenderal yang menjadi saksi sekaligus penerima surat sakti super semar dari Soekarno untuk Soeharto. Saat Soeharto menjadi Panglima Angkatan Darat, Basuki menjabat Deputi Bidang Keuangan dan Hubungan Sipil. Saat Soeharto menjabat sebagai Presiden, Basuki menempati posisi Menteri Dalam Negeri. Basuki Rahmat meninggal pada tanggal 9 Januari 1969 saat masih memegang jabatan Menteri Dalam Negeri. Dia kemudian digantikan oleh koleganya Amir Mahmud, sesama jenderal loyalis Soeharto. Amir Mahmud sendiri pada tahun 1966 menjabat Pangdam 5 Jaya menggantikan Umar Wirahadikusuma. Saat demonstrasi mahasiswa menentang Soekarno marak, dia mendukung dan melindungi para demonstran penentang Soekarno tersebut. Ada dualisme terhadap sikap Amir Mahmud pada saat itu. Pada satu sisi dia berada di pihak Soeharto, Angkatan Darat, dan mahasiswa anti-Soekarno. Namun pada saat yang sama dia merasa bertanggung jawab untuk mencegah kekacauan dengan segala protes dan demonstrasi di Jakarta. Setelah menjadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 1969, ia melarang PNS untuk terlibat dalam politik. Tetapi dia mendorong mereka untuk memilih Golkar saat pemilu sebagai tanda kesetiaan kepada pemerintah. Puncak karirnya adalah Ketua MPR merangkap Ketua DPR pada tahun 1982. Sedangkan kolega Basuki Rahmat dan Amir Mahmud lainnya, Jenderal M. Yusuf, terus meniti karir militer hingga jabatan tertinggi, yakni Panglima ABRI. Meski sebelumnya M. Yusuf sempat menduduki jabatan sipil. Selama masa jabatannya sebagai Panglima ABRI, Yusuf memiliki reputasi mentereng di kalangan para prajurit. Dia terkenal sebagai jenderal yang memperhatikan kesejahteraan anak buah. Yusuf secara rutin berkeliling daerah untuk mengunjungi tentara dan menanyakan tentang keluarga dan kondisi mereka. Hal ini membuatnya sangat populer di jajaran ABRI. Soeharto pun cemburu. Kepopulerannya ini kemudian dinilai Soeharto sebagai ancaman. Pada tahun 1982, ada peristiwa di mana Soeharto, Yusuf, dan Amir Mahmud bertemu. Dalam pertemuan tersebut, Amir Mahmud yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri mengomentari popularitas Yusuf. Amir kemudian meminta Yusuf untuk menjelaskan hal itu kepada Soeharto. Merasa dituduh sebagai ancaman, Yusuf kehilangan kesabaran dan berjanji kepada Soeharto bahwa dia tidak pernah punya ambisi untuk kekuasaan. Kecurigaan Soeharto ternyata telah menyakiti Yusuf. Dia tidak pernah menghadiri sidang kabinet sampai ia diberhentikan Soeharto dari posisinya sebagai Panglima ABRI pada April 1983.